tawasulan, orang-orang tawasulan. Tapi yang mereka maksud adalah batil. Orang yang mati butuh doa, bukan minta doa kepada orang yang mati. Ini tawasul yang bid'ah dan membuka pintu kesyirikan. Ayatnya jelas. Kalau nanya dalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ada perintah cari wasilah. Tawasul, diungkrek-ungkrek maneh. Padahal tawasul itu nyata bagi alumni, bagi Pak Ali yang paketannya habis. HP-ne wis ora patek nyaut. Lek kepengin sambung langit nyedek wifi. Oleh barokah wifi tanpa paketan bisa nyambung langit. Itu lo namanya tawasul. Ya, ndewek-ndewek iki seturume lemah banget. Setinggi nyambut gawe, kadang tukaran karo tonggo, kadang tukaran karo dulur, kadang rasane wong. Lha apa enggak apa lemot banget setur mentek. Ya. Sementara ada titik-titik yang seturme kuat banget, Mekah dekat Ka'bah, Raudhah dekat makame Kanjeng Nabi, komplek makam Sunan Ampel. Itu titik-titik wifi yang nah sebetulnya orang NU atau enggak NU itu semuanya memanfaatkan wifi ketika paketannya habis atau eman-eman. Lah ngono terus kok ngilok-ngilokne tawasul iku lho lapo wong bendina nglakoni. Kalau ayatnya jelas. Kalau nanya dalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ada perintah cari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari olehmu wasilah. Apa bahasa Arabnya mencari wasilah? Kalau mencari barokah tabarruk, kalau mencari ilmu ta'allum, kalau mencari suami atau istri tazawwuj, ya maka mencari wasilah tawassul. Kan begitu. Dan itu diperintah wabtaghu ilaihil wasilah. Terus kalau hadis contohnya juga jelas. Di Bukhari 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihil Abbas fasqina. Jadi dalam keseharian tawasul pakai wifi. Terus ndelok ayat yo ono wabtaghu ilaihil wasilah. Merujuk kepada hadis ya Bukhari 1010 dan 1009. Dalam praktek sehari-hari ya dilakoni. Semua orang NU maupun luar NU ikulah haji umroh, benar-benar intihazul fursah, menyempatkan memanfaatkan kesempatan haji mumpung neng Mekah ndongone neng Hajar Aswad pol-polan padahal saya ngantri akeh. Mumpung neng Mekah ndongone neng Multazam neng Makom Ibrahim pol-polan. Mumpung neng Mekah ndongane neng Mizab Nisor Talang Mas pol-polan. Mumpung neng Madinah ndongone neng Raudhah yo pol-polan. Iku apa enggak ngalap barokah? Saudara yang berbahagia, saat seluruh umat manusia bergandengan tangan, bahu-membahu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan bersama, sesuai dengan keyakinan dan caranya masing-masing. Termasuk di mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada doa tawassul yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, li khamsatun utfi biha harral waba al-hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma al-hawabnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha harral waba al-hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Ini adalah redaksi doa yang dilakukan oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah.
inti daripada doa itu adalah tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 5 orang yang bisa menolak wabah. Ya, pertama dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan yang terakhir dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini jangan diartikan kita meminta kepada Nabi Muhammad, kita meminta kepada Sayyidina Ali, kita meminta kepada Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tidak. Kita posisikan, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah memposisikan beliau-beliau itu sebagai wasilah perantaranya sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan beliau, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang itu syirik. Masya Allah, gak sopan itu. Orang lagi berdoa malah masih mempertentangkan, mendebatkan sesuatu yang memang khilafnya. Saya kira antum kurang sopan, tidak punya adab. Nanti kalau mau berdebat selesai corona ini. Masya Allah. Kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meminta kepada beliau, menjadikan beliau sebagai wasilah. Tentu ini implementasi daripada firman Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah. Kalau antum larang orang bertawassul ya dengan nabi, dengan orang soleh, dengan para aulia, maka antum melawan terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena ini sudah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbahagia, di Sahih Bukhari saya kira sudah selesai. Bahwa dulu ada orang datang kepada Nabi agar dia bisa melihat, bertawassul melalui kemuliaan Nabi, dia sembuh. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa ada seorang datang kepada Malik. Dia sakit perut. Wahai Malik, saya sakit perut ini. Malik bilang, wah kamu ini sakitnya lumayan parah, kayaknya sulit sembuh nih. Akhirnya laki-laki itu berdoa dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, subhanallah, laki-laki yang sakitnya luar biasa, sakitnya dahsyat sekali, perutnya beberapa saat kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawassul. Ini real, saudara. Ini fakta. Bisa kita lihat di kitab Majmu'ul Fatawa sebagaimana yang diurai oleh Ibnu Taimiyah. Dari sini, saudara, pertama, doa dengan tawassul itu boleh. Yang kedua, sudah terbukti. Dan yang paling penting itu dicontohkan oleh para sahabat dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan perlu antum ketahui, tawassul itu bukan meminta kepada orang, tetapi meminta kepada Allah. Nabi, para wali, orang soleh dijadikan wasilah, perantara untuk sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan antum semua saling menghargai, saling memahami, tidak ada permusuhan di antara kita. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.